Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala bisyafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadha niyat salih wa ala kulli ma nawa salafun salihun. Thumma la arwahi muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari usuli wa fulihi wa baina wa mahadina masyayina muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23 ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Faslun fi bayan iftiraqi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala 73 firqatan wa bayani usulil firaqid dhallati wa bayanil firqatin najiyati wa hum ahlus sunnati wal jamaati. Dibaca terserah ini karena tak tabarukan. Faslun utawi iki fasal. Faslun utawi iki fasal fi bayan iftiraqi ummati Muhammadin. Iku tetep ing dalem nerangake penjelasane perpecahane umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala 73 ing ngatasé 73 firqatan apane golongane. Firqatan ini jadi tamyiz ya, makanya dibaca nasab. Nasabnya dengan fathatun dhahirah karena isim mufrad. Wa bayani usulil firaqid dhallati lan nerangake pira-pira usulil firaqi, pira-pira pokoke, pira-pira perpecahan, pira-pira golongan ad-dhallati kang kesasar. Jadi selain dalam bab ini menerangkan tentang firqahnya umat Nabi Muhammad yang terpecah menjadi 73 golongan dan juga menjelaskan asal muasal atau pokok, beberapa pokok golongan yang tersesat. Ya, intinya golongan yang tidak selamat lah. Wa bayanil firqatin najiyati lan jelasake golongan kang selamat. Kang selamat itu bukan Kang Selamet, Kang Gatot, Kang Robi, bukan itu. Tapi yang maksudnya ya. Kalau dalam bahasa Jawa Kawi kuno itu yang itu Kang itu. Makanya kalau ada perempuan manggil Ibrahim, Kang Ibrahim, nah itu jangan-jangan yang Ibrahim, mungkin begitu, mungkin kira-kira hampir begitu. Kalau Kang Robi, oh itu jangan-jangan sebenarnya memanggil yang Robi. Kang, memang Akang dulu. Dulu itu Akang. Sekarang jadi Ayang sekarang. Ya, memang ada. Dulu kan Sunda itu mungkin sampai sekarang. Akang itu masih ada. Bahasa Akang gitu. Kalau ke yang lebih tua biasanya ya Kang gitu ya. Jadi Kang itu yang. Wa bayanil firqati lan jelasake firqah golongan an-najiyati kang selamat, yang selamat. Wa hum mutawi firqah ahlus sunnati wal jamaati, yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Pada bab ini kita akan merinci tentang golongan-golongan firqah-firqah yang ada di pada
yang ada pada masa umat Nabi Muhammad. Ya kita ini, di masa kita ini maksudnya. Jadi terpecah menjadi 73 golongan. Dan ada beberapa pokok firqah yang dollah. Firqah dollah itu firqah yang sesat ya. Dan menjelaskan satu firqah yang an-najiyah. Jadi firqah itu di sini ada firqah dollah, ada firqah an-najiyah. Ada golongan yang kesasar, ada yang golongan yang selamat. Yang selamat ini dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelajaran kemarin-kemarin sudah kita jelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang mengikuti salah satu madhab. Kalau ada orang yang anti madhab, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu bukan cuma madhab, tauhidnya juga imam mengikuti madhab Asy'ariyah. Kalau dia bermadhab Syafi'i misal, atau mengakui madhab Maliki, tapi tidak mau dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, bohong berarti, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi. Rawa ngriwayatake sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Saking Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat temani Rasulullah SAW qala, ngendika sapa Rasul. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jadi kalau kita melihat ini ya, kalau untuk untuk imam para hadis itu kalau hadis itu ada yang namanya imam tis'ah. Kalau di hadis itu ya, imam tis'ah itu ada Sahih Bukhari, itu yang urutan paling atas. Kemudian Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Ad-Darimi, dan Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. 9 hadis itu bisa dipastikan bisa dijadikan referensi bagi kita kalau perawinya dari salah satu itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selektif terhadap hadis, tidak sembarangan. Tapi juga untuk membuangnya juga lebih selektif. Maksudnya ini ada hadis, ya, anggaplah tidak sahih, anggaplah ini dhaif. Tapi apakah bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih? Nah, masih begitu. Kalau tidak bertentangan dipakai tidak masalah. Kalau ada hadis yang lebih sahih, tingkatannya lebih atas hadisnya, maka masih bisa dipakai gitu. Itu selektif sekali kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Qala ngendika Rasulullah, iftaraqatil yahudu. Iftaraqat pecah. Terpecah, apa pecah itu? Ya misah ya. Al-Yahudu sopo kaum Yahudi, jadi bukan cuma Islam ya. Yahudi terpecah ala ihda wa sab'ina. Ing atase 71 firqatan apane golongan. Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Wa tafarraqatin nasara, lan terpecah sapa an-nasara kaum Nasrani, Kristen itu, ala snaini wa sab'ina firqatan, ing atase 72 firqatan apane firqah. Orang Nasrani, Kristen itu terpecah menjadi 72 golongan. Ya, segolongan Martin Luther King, Hegel, itu ulama-ulama Kristen semua itu. Terus saya pernah dengar lagi ada Injil Mormon, itu siapa ya? Joseph Smith. Joseph Smith itu Kristen juga. Joseph Smith. Injilnya namanya Mormon itu. Joseph Smith. Itu ulama-ulamanya ini, ulama-ulamanya Kristen. Wa tafarraqat ummati, lan
terpecah apa umat ingsun, maksudnya kaum muslimin ya, umat Nabi Muhammad ala salasin wa sab'in ing atase 73 firqatan apane golongane. Firqatan golongane. Sedangkan agama Islam, orang-orang muslim ada 73 golongan. Kuluha utawi sekabehane firqah. Semua golongan itu finar. Finari iku tetep ing dalam neraka. Jadi semua golongan ini semuanya masuk neraka. Illa wahidatun. Illa wahidatun angin iku siji golongan. Angin siji golongan. Kecuali satu golongan yang tidak di neraka. Qalu matur itu apa ya, ngucap, bertanya. Sopo sahabat bertanya, waman lan iku sopo. Jadi tata cara membaca man yang benar itu, kalau man itu istifham, itu bentuknya harus khobar muqaddam. Kalau man itu bukan istifham, itu bolehlah dijadikan mubtada. Jadi jangan waman utawi sopo, jangan. Istifham itu memang harus ini, khobarnya muqaddam. Waman lan iku sapa hum utawi wahidah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Firqah yang selamat ini siapa? Kata siapa? Para sahabat. Qala jawab sapa Rasulullah, hum utawi wahidah alladzina, ini sulit ini. Alladzina iku wong akeh, golongan ya, orang banyak. Alalladzi kang tetep ing ngatasi barang. Ana kang utawi ingsun alaihi ingku ing ngatasi alladzi wa ashabi lan pira-pira sahabat ingsun. Jadi kata Nabi, siapa mereka? Mereka itu adalah yang berpegang teguh terhadap sesuatu yang saya dan sahabat saya bawa. Intinya yang berpegang teguh pada Nabi dan pada para sahabat. Itu clue pertama begitu. Sebelum menjurus kepada lafaz Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi redaksi di hadis ini, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah ini adalah redaksinya humul ladzina 'alal ladzi ana 'alaihi wa ashabi. Kalau yang umum kan ma ana 'alaihi wa ashabi. Qala Syihabu al-Khufaji. Qala ngendika sapa Imam Syihab al-Khufaji rahimahullah taala. Fi Nasimir Riyadi ing dalam kitab Nasimir Riyad. Imam Syihab al-Khufaji berpendapat bahwa wal firqatu tawi firqah yang dimaksud itu an-najiyati kang selamat. Kok an-najiyati? Wal firqatu utawi firqah. An-najiyatuh ya. Jadi man'ut. Na'at lil man'ut. Tabi' lil matbu. Wal firqatu utawi golongan an-najiyatuh kang selamat hum ahlus sunnati wal jamaati, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Menurut Imam Syihab al-Khufaji dalam kitabnya Nasimur Riyad, bahwa yang dimaksud dalam hadis alal ladzi ana alaihi washabi itu adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Wa fi hasyiatis Shinwani, lan ing dalam kitab Hasyiah Imam Shinwani ala Mukhtasar Ibni Abi Hamzah. Bukan Abi Hamzah, Abi Jamrah ini ya. Di kitabnya kitab Hasyiah Asy-Shinwani alal Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Nama kitabnya begitu. Hum utawi firqah. Jadi langsung merujuk begitu. Kalau kitabnya Shinwani itu mungkin setelah melakukan penyelidikan pemikiran dari beberapa imam,
beliau menyimpulkan bahwa hum utawi firqah, yang dimaksud firqah an-najiyah itu atau yang disebut wahidah itu adalah Abul Hasani al-Ash'ari, yaitu Abu Hasan al-Ash'ari. Wa jama'atuhu lan jama'ai Abu Hasan al-Ash'ari. Ahlus sunnati yaiku nyatane ahlus sunnah. Wa aimmatul ulama'i lan pira-pira imami ulama. Jadi yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah dalam kitab Asy-Syiah Sinwani ini adalah mereka yang mengikuti paham Abul Hasan al-Ash'ari dan para pengikut atau golongan yang berafiliasi ketauhidannya dengan Abu Hasan al-Ash'ari. Kenapa? Lianna Allah karena saat temen Allah Ta'ala ja'alahum dadaki sapa Allahum ing jamaah hujjatan ing hujjah ala khalqihi ing atase makhluki Allah. Ing atase makhluki Allah. Wa ilahim lan maring hujjah tafza'u condong sapa al-amatu wong awam, kebanyakan orang umum masyarakat, fi dinihim ing dalem agamane amma. Jadi kenapa kok dalam kitab Asy-Syiah Sinwani ini merujuk pada pemikiran Abul Hasan al-Ash'ari? Karena seluruh umat, kebanyakan mayoritas umat baik ulama maupun orang awam itu banyak condong, banyak merujuk ketauhidannya pada pemikiran Abul Hasan al-Ash'ari yang kita kenal. Bahkan berkat pemikiran Abul Hasan al-Ash'ari kita mengenal sifat-sifat Allah. Wahum utawi jamaah al-ma'niyuna iku kang den karepake bi qauli sallallahu alaihi wasallam kelawan dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud jamaah itu begini, innallaha sak temene Allah la yajma'u orang gawe sepakat sapa Allah ummati ing umat ingsun ala dolalatin ing atase kesesatan. Jadi Allah itu tidak akan mengumpulkan orang banyak, tidak akan memberikan kesepakatan terhadap umat untuk kesesatan. Karena begini, dari sekian umat, semisal ya, ini suka pacaran semisal, ya ini suka minuman keras. Tapi ketika berkumpul, pasti ini memunculkan ide yang baik gitu. Masa mau ini ya, anggaplah di organisasi A, ada yang suka mabuk, ada yang suka perempuan, ada yang suka dugem. Tapi pasti dalam organisasi ini nanti menyepakati keputusan atau program-program organisasi yang mengarah terhadap kebaikan. Artinya kan tidak mungkin sama Robi semisal suka minum keras semisal. Kan tidak mungkin langsung buat program buat program di organisasi kita untuk pesta miras ya. Kan enggak. Itu atas dasar itu bahwa yang dimaksud jamaah itu Allah itu tidak akan mengumpulkan seseorang hanya untuk bersepakat dalam kesesatan. Hanya memang yang sesat itu minoritas memang. Kita lihat di Indonesia itu minoritas. Cuma di media yang besar minoritas itu. Tapi pasti klaimnya berdasarkan ijma muslimin wayang haram. Ya, padahal minoritas. Coba dimunculkan wayang haram, semua protes kan, karena memang minoritas mereka itu. Memang minoritas. Atau tahlil 7 hari bid'ah misal. Langsung protes semua. Kenapa? Karena memang minoritas. Cuman terkadang membohongi publik itu memakai bahasa berdasarkan ijma ulama, berdasarkan
madhab Syafi'iyah tidak ada tahlil sebenarnya itu bohong gitu. Nah, tidak begitu. Itu minoritas itu. Qala Imam Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi fi syarhi hadzal hadis. Qala ngendika sapa al-Imamu Imam Abu Mansur bin Thahir. Abu Mansur Ibnu Thahirin At-Tamimi. Imam Abu Mansur At-Tamimi fi syarhi hadzal hadis ing dalam nyarai iki hadis. Nah, jadi Imam Abu Mansur itu menjelaskan hadis ini bahwa qad alima ashabu hadhil maqalat annahu sallallahu alaihi wasallam lam yurid bil firaqil madmumah. Ya. Jadi begini, qad alima teman-teman faham, ngerti sapa ashabu hadhil maqalat, pira-pira wong kang anduweni ikilah pira-pira maqalah. Pendapat ya bahwa orang yang memiliki makalah ini berpendapat begini. Annahu sallallahu alaihi wasallam saat temenin Nabi Muhammad sallallahu lam yurid orang ngarepake sapa Nabi bil firaqil madmumati kelawan pira-pira golongan kang den ino ya. Maksudnya yang firqah madmumah itu al mukhtalifina kang pira-pira wong kang sulaya fi furu'il fiqhi ing dalam pira-pira hukum furu'i fikih. Jadi yang perlu diketahui bahwa dalam fikih itu ada hukum qat'i, ada hukum far'i. Nah, yang dimaksud di sini firqah madmumah itu bukan ya, bukan ulama yang berdebat, yang berselisih pendapat dalam bab fikih secara far'iyah, bukan itu. Min abwabil halal saking pira-pira bab halal wal haram lan haram. Jadi yang dimaksud firqah itu firqah yang 73 golongan itu loh. Itu yang dimaksud bukan para imam yang berselisih tentang hukum fikih, begitu. Intinya begitu. Paham ya? Bukan itu. Jadi kalau madhab Syafi'i, madhab siapa? Maliki, Malak Hanafi, Hambali, itu bukan firqah itu. Bukan itu yang dimaksud firqah. Itu cuman berbeda di fikih secara far'i. Ah, yang dimaksud gimana? Wa innama lan angin pastini qasada nyejo sapa Muhammad bizami kelawan ngino man ing wong. Khalafa kang nulayani sapa man ahlal haqqi ing ahli hak fi usulit tauhid ing dalem pira-pira usuli tauhid. Pokoke tauhid. Dasar-dasar tauhid. Jadi yang dimaksud firqah yang banyak itu adalah mereka yang berselisih dalam hal dasar-dasar ketauhidan. Bukan fikih ya. Kalau fikih itu sifatnya dialogis ya, dinamis ya. Dinamis itu ya banyak lah ya kan hukumnya kan. Tapi ya kalau bukan mustahil jangan buat hukum sendiri, harus taklid. Wa fi takdiril. Nah, selain usulit tauhid, dasar-dasar tauhid yang dimaksud firqah ini, selain dasar-dasar tauhid juga wa fi takdiril khairi wasyarri, lan ing dalem pembahasan takdir bagus lan takdir Allah. Jadi pemahaman tentang takdir baik dan takdir buruk. Wa fi syurutin nubuwati war risalati, lan ing dalem pira-pira syarat sifat kenabian lan kerasulan. Nah, jadi yang dimaksud lagi juga adalah tentang perselisihan tentang kenabian dan kerasulan. Batasan-batasan kenabian dan kerasulan. Wa fi mawalati sahabati, lan ing dalem pira-pira demeni pira-pira sahabat. Ini menyerang Syiah ya, karena Syiah itu tidak mencintai para sahabat, sebagian lah. Jadi yang dimaksud firqah itu adalah perdebatan yang mengenai
dasar-dasar tauhidan. Seperti ya Ibnu Taimiyah ya, jelas ini ya. Ibnu Taimiyah itu mengatakan Tuhan itu ada di atas, harus. Makanya sahabat, kita mungkin terbiasa mendengarkan wah jodoh terserah yang di atas lah. Tidak boleh loh, kalau Asy'ariyah itu tidak boleh. Kita itu sudah diajarkan bahwa Allahu mawjudun qadimun bagi mukhalifunil khalqi bil itlaqi. Artinya Tuhan itu qiyamuhu binafsihi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai. Tuhan itu, Allah itu qiyamuhu binafsihi, tidak bertempat dimanapun, tidak butuh pada tempat. Ya, itu dasar-dasar tauhid itu yang dimaksud firqah. Kalau menyelisih itu, itu antara an-najiyah dan dolalah. Kalau sekedar fikih kalian kunut satunya enggak masalah itu. Enggak masuk kategori dolalah dan an-najiyah. Jadi garis besar an-najiyah dan dolalah ini terletak pada dasar-dasar tauhid. Mengatakan bahwa yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Allah diartikan punya tangan. Wah, itu bahaya itu. Jangan sampai itu terjadi. Makanya dalam memahami Al-Qur'an itu tidak cukup terjemah. Terjemah bahaya kalau cuma terjemah itu. Seperti Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ar-Rahman itu Allah ya, yang dimaksud ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang itu bersemayam di atas arsy. Tidak boleh kalau Asy'ariyah itu. Yang mengatakan begitu siapa? Ya segolongan itu, segolongan Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, segolongan itu. Makanya perlu diwaspadai pemikiran-pemikiran begini. Kalau di YouTube bukan cuma di YouTube ya, di Facebook, mau di video manapun, kalau mengarah ke arah pemikiran Syekhul Islam, mereka mengatakan Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam, itu fix, tidak boleh diikuti itu. Atau mengatakan bahwa Allah di atas, misalnya. Jangan. Lah, itu yang dimaksud. Atau fi takdiril khairi wasyarri. Karena banyak beberapa golongan ada yang mengatakan bahwa ini takdir kita yang atur. Ada yang begitu kan? Itu tidak boleh. Atau kita tidak usah ngapa-ngapain lah. Itu terserah Allah murni. Itu juga tidak boleh. Itu Asy'ariyah itu makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikatakan sebagai aliran yang moderat, mengimbangi itu. Wa fi mawalati sahabat ing dalam demen para sahabat. Artinya kalau yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang harus mengakui dan menghormati seluruh sahabat bagaimanapun konflik yang ada di sahabat itu. Kata Nabi sudah dijamin ashabi kan nujum, kata Nabi. Lah si A ini dianggap selain Sayyidina Ali itu bukan orang baik gitu. Ya makanya bahkan ada yang menghina, tidak boleh itu. Wa malan barang jaro kang lumaku apa majro hadhil abwabi inggon lumakuni ikilah bab. Intinya yang disebut firqah itu adalah seputar itu, seputar ketauhidan, seputar takdir, seputar surga neraka. Makanya kalau Mu'tazilah itu besok itu ada manzilatun baina manzilatain. Artinya apa? Orang yang dosanya sama dengan perilaku baiknya sama, atau tidak punya dosa dan juga tidak punya amal baik, dia akan berada di antara surga dan neraka, tidak kemana-mana ini. Itu tidak ada di Asy'ariyah itu, Mu'tazilah yang ada. Karena begini, li'annal mukhtalifina fiha, karena saat temene pira-pira wong kang sulaya fiha ing dalam abwab yang ini ya, tentang usul tauhid itu ya. Qad kaffar, teman-teman ngafirake sapa ba'duhum sebagiani mukhtalifin ba'don kelau ing sebagiani. Kenapa? Karena perdebatan mereka ini sudah mengarah saling mengkafirkan. Makanya ini kata Mu'tazilah itu kafir itu. Kata Jabariyah itu yang kafir. Jadi karena saling mengkafirkan inilah maka itu disebut firqah. Bi khilafin nau'il awwali, kelawan
nulayani werna kang pertama. Werna kang pertama itu yang itu tadi ya, apa? Mukhtalifin fi furu'il fikhi. Yang tentang perdebatan dalam fikih. Itu tidak masuk. Kenapa? Fa inna muka sak temeni mukhtalifin. Ikhtalafu iku padha sulaya sapa mukhtalifin fihi ing dalem naul awal min ghairi takfirin kelawan tanpa saking tanpa ngafirake. Kenapa? Karena kalau perbedaan ini, perbedaan apa? Perdebatan di kalangan fikih itu tidak sampai mengkafirkan orang lain. Oh ibu, kamu tidak kunut berarti kamu kafir. Nah, tidak sampai begitu gitu loh. Kalau cuma sekedar kunut, antara kunut dan tidak, atau ada sujud sahwi atau tidak, atau apa lagi, dan lain sebagainya, itu tidak sampai mengkafirkan. Makanya bahaya ya kalau ada wala tafsikin lan ora memfasikkan lil mukhalif maring mukang nulayani fi dalam naul awal. Jadi perdebatan dalam fikih itu tidak termasuk firqah karena tidak saling mengkafirkan dan tidak saling memfasikkan. Kalau mengarah itu bahaya. Makanya jangan sampai mengkafirkan. Fayurja'u lan den baleni apa takwil hadisi, pengertian apa penafsiran nih hadis fiftiraqil ummati ing dalam perpecahan umat ila hadzal nau'i maring iki warna minal ikhtilafi saking persulaian. Jadi atas dasar ini loh. Kalau perdebatan tentang tauhid ya, itu pasti saling mengkafirkan. Seperti kita. Ya pasti mengatakan bahwa pengikut Ibnu Taimiyah ini keliru. Karena Allah itu qiyamu binafsihi. Kan berbeda dengan makhluk kan. Kalau makhluk butuh tempat, Allah tidak gitu. Begitupun sebaliknya. Makanya itu dinamakan firqah. Kalau yang fikih itu kan enggak sampai mengkafirkan. Apa semisal dalam selawat tasyahud tidak perlu sayyidina semisal. Itu kan enggak sampai mengkafirkan. Ya cuman ya yang suka sayyidina monggo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang tidak suka sayyidina enggak apa-apa, enggak usah dipakai kan. Kan tinggal begitu itu. Kalau sampai mengarah mengkafirkan itu yang tidak boleh. Wa qad haddatsalan teman-teman anyar teko fi akhir ayyami sahabati ing dalam akhir burine pira-pira dinane sahabat khilaful qadariyati opo nulayani qadariyah. Jadi qad haddatsa ini anyar teko itu bermunculan. Jadi bermunculan ya. Bermunculan di era sahabat, di era akhir sahabat apa khilaful qadariyati. Khilaful qadariyati. Perbedaan qadariyah. Oh, keliru ini ya. Jadi waqad hadatsalan teman-teman anyar teko fi akhir ayyami sahabati ing dalam burine atau akhir pira-pira masane sahabat khilafun apa persulaian ya. Khilafun persulaian. Munculnya siapa? Al-Qadariyatu siji iku Qadariyah min Ma'bad al-Juhani. Saking Ma'bad al-Juhani watsba'ihi lan pira-pira pengikuti Ma'bad. Di akhir era sahabat, sebelum era tabi'in ini ya, sudah muncul cikal bakal Qadariyah yang dikomandani oleh Ma'bad al-Juhani. Wa tabarra'a ya, wa tabarra'a lan lebar minhum saking Ma'bad wa atsbaihi sopal mutaakhiruna piro-piro sahabat kang masa akhir minas sahabati saking sahabat. Jadi di akhir masa para sahabat ini banyak yang tidak mengikuti pemikiran Ma'bad al-Juhaini ini. Seperti Ka'abdillah bin Umar wa Jabirin wa Anasin wa nahwihim radhiyallahu anhum ajmain.
Seperti Abdullah bin Umar, Jabir, Anas ini dan segolongan mereka ini menolak pemikiran Ma'bad al-Juhaini. Itu di masa akhir para sahabat. Artinya hampir ke masa para tabi'in. Summa hadasa moko nuli anyar teko opal khilafu persulayan ba'da dzalik ing dalam sawise qadariyah syai'an kelawan suwici-wici, syai'an kelawan suwici-wici. Jadi setelah itu bermuncullah pemikiran, perdebatan pemikiran sedikit demi sedikit. Setelah pemikiran Ma'bad al-Juhaini ini. Nah, kalau jadi makalah keren ini ya. Atau mengulas sejarah ini. Ila antaka malat tumeka maring yento sempurna opo al-firqatu dhollatu, bukan al-firqah ini, al-firaqud dhol jamak ya, al-firaqud dhollatu pira-pira golongan kang sesat isnaini wa sab'ina ing 72 firqatan apane firqah. Jadi setelah Qadariyah muncul yang cikal bakal Qadariyah muncul dari Ma'bad al-Juhaini ini ya, dan banyak para sahabat menolak. Setelah itu summa hadasal al-khilafu ba'da dzalik, setelah itu muncul sedikit demi sedikit sehingga kelompok ini, firqah ini menjadi 72 golongan. Wasali satu wasalisatah ya, wasab'una dan 73 hum utawi firqah ahlus sunnah wal jamaati, wahum utawi ahlus sunnah wal jamaah al firqatun najiyatuh iku firqah kang selamat. Jadi ada 73 golongan yang tersesat, ada 72 golongan yang tersesat, dan yang nomor 73 ini termasuk ahlus sunnah wal jamaah, dan yang terakhir ini adalah firqah yang an-najiyah. Fa'in kila moko lamun dan ucapaken suma ditanya hadhil firaqu ma'rufatun, ana toh utawi iki firqah ma'rufatun iku den werui, apakah firqah itu sudah masyhur? Fal jawabu moko utawi jawab ana utawi ingsun na'rifu iku weruh sapa kita al iftiraqah ing perpecahan wa usulal firaqi lan pira-pira asale pira-pira perpecahan. Wa inna kulla ta'ifatin lan satemene saben golongan minal firaqi saking firqah pira-pira firqah in qasamat terbagi apa ta'ifah ila firaqin maring pira-pira golongan. Wa ilam nuhid senajan orang nglimputi sapa kita bi asma'i tilkal firaqi kelawan pira-pira jenenge mengkono golongan wa madzahibiha lan pira-pira madhabe firqah. Jadi kalau ditanya apakah firqah-firqah yang terpecah itu sudah masyhur, apakah sudah diketahui? Maka jawabnya ya, kita sudah tahu semuanya itu, bahkan dasar-dasarnya tahu. Apa itu? Wa usulul firaqih utawi asal pokoknya pira-pira golongan al-haruriyatuh iku aliran haruriyah. Nah, kita bedah ya, tadi saya sudah mencari tadi al-haruriyah. Al-haruriyah ini adalah golongan khawarij. Ngerti ya golongan khawarij ya? Golongan khawarij itu yang ketika konfliknya Ali dan siapa? Umayyah. Konfliknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Mereka memberontak karena menerima tahkim, mereka keluar dari barisan Ali
mereka disebut Khawarij. Nah, karena peristiwa itu di peristiwa keluarnya mereka itu di daerah Harura ya, Harura. Maka golongan Khawarij ini disebut Haruriyah. Kemudian asal firqah ini ya bisa dihitung ini ya. Wal Qadariyatu lal aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini dan Jabariyah nanti ada ya. Ini adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia itu tidak ada campur tangan Tuhan. Itu Qadariyah. Beda dengan Jabariyah yang semua takdirnya diatur oleh Tuhan. Wal Jahmiyatu lan aliran Jahmiyah. Al Jahmiyah ini dinamakan Jahmiyah dinisbatkan kepada Jahm bin Sofwan. Nah, ini adalah aliran yang menafikan seluruh sifat dengan jadi Allah ini tidak punya sifat gitu. Tentunya Allah itu berbeda lah dengan makhluk. Jadi tidak punya sifat apa-apa selain itu. Itu Jahmiyah. Kemudian ada Murji'ah. Nah, kalau Murji'ah itu kita tahu semua ya bahwa alhamdulillah. Mana Murji'ah ini? Nah, bahwa Murji'ah itu adalah golongan yang menafikan Mana ini tadi? Menafikan aktivitas dohir. Jadi kalau Murji'ah itu mereka itu pengakuan iman cukup dalam hati. Itu Murji'ah. Jadi tidak perlu dibuktikan dengan aktivitas tidak perlu. Itu Murji'ah. Kemudian ada Rafidhah. Kalau Rafidhah ini sudah jelas ya, ini Syiah ya yang dimaksud, dan Jabariyah. Ini ada berapa? Ada asal perpecahan itu ada ini, Haruriyah atau Khawarij ya, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Syiah dan Jabariyah. Ada 6. Wa qad qala lan teman-teman ngendika sapa ba'du ahlil ilmi. Sebagiane ahli ilmu rahimahumullahu taala. Muga-muga ngrahmatihum ing ahlul ilmi Allahu subhanahu wa taala usulul firaqid dallati hadhihi tis'ah. Utawi pira-pira asali pira-pira golongan ad-dallati kang tersesat hadhihi sittu. Oh hadhihi tis'ah. Hadhihi sittu iku iki 6. Jadi 6 golongan ini yang menjadi asal muasal perpecahan atau firqah yang dimaksud itu. Nah, sekarang kita kalkulasi lagi. Wa qadin qasamat lan teman-teman terbagi apa kullu firqatin saben-saben firqah minha saking 6 situ ini isnatai asyrata ing rolas firqatan apani firqah. Ya. Jadi 6 ini menjadi 12. Artinya masing-masing 6 ini loh jadi 12. Jadi berapa? 6 kali 12 tadi. 72. Fasorat mokodati apa firqah ila senatai wasab'ina maring 72 firqatan apani firqai. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa dari 6 ini masing-masing 6 mempunyai 12 firqah. Maka dari 6 firqah ini karena masing-masing 12 menjadi 72 golongan. Qala Ibnu Ruslan. Ngendika sapa Ibnu Ruslan rahimahullah taala, kila dan ucapaken inna tafsilaha sak temene perinciane 72 ya, 72 golongan. Dihitung ya. Isruna 20 minhum saking firqah rawafidu utawi pira-pira golongan Syiah. Ya, Syiah terbagi menjadi 20. Wa isruna lan 20 minhum saking firqah Khawarij 20. Wa isruna lan 20
qadariyatu qadariyah wa sab'atun lan pitu murji'ah golongan murji'ah wa firqatun lan sak golongan najariyah golongan najariyah. Jadi berapa? Ini apa 20 ya, 20 itu si A. Terus Khawarij 20, 40 ya. Qadariyah 20, berarti swita ya. Wasab'atun lan 7 murji'ah. 6 7. Wa firqatun najariyah. Sak firqah ini dinamakan najariyah. Wahum ya. Wahum utawi mana tadi? Wahum utawi firqah aksarum min isri firqatin. Luwih akeh min isri firqatin saking 10 pira-pira golongan walakin lan tetapi ini yu'aduna dan hitung opo aksar wahidatan ing siji. Wa firqatun hururiyah tambah 1 firqah hururiyah. Tadi berapa? Wa firqatun siji firqah jahmiyah berapa? Terus tambah 3 wa salasu firqin lan telu pira-pira firqah karomiyatun. Lah makanya fahadhihi moko tawi aksar isnatani wa sab'una firqatan dan jumlahnya menjadi 72 golongan. Ini Asy'ariyah belum masuk karena pada dasarnya awalnya itu Abul Hasan Al-Asy'ari itu memang benar sejarahnya itu dia dididik oleh bukan dedekot ya ulama Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Harus tahu MI ini. Harus tahu. Nah, dulunya pernah berdebat mengenai manzilatun baina manzilatain. Pernah berdebat tentang itu. Oleh karena itu dari segi perdebatannya Abu Hasan Al-Asy'ari ini membuat reng-rengan baru, membuat semacam tauhid mulai dari sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi dan lain sebagainya yang disempurnakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita kenal sampai sekarang menjadi aqaid 50. Ada fallahu mawjudun qadimun baqi dan seterusnya itu. Mungkin itu semoga bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.